Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan Netpod sebagai media pembelajaran. Hari ini kita akan memasuki hari pertama dari pelatihan ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih media pembelajaran itu dan juga apa sih aplikasi Netpod itu. Nantinya hari ini kita akan mengenal Netpod lebih jauh lagi. Bapak Ibu sekalian, nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai pengertian media pembelajaran dan jenis-jenisnya. Secara singkat kita akan membahas media pembelajaran dan jenis-jenisnya. Saya rasa untuk media pembelajaran ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, karena mungkin selama melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu sering menggunakan media pembelajaran yang ada di kelas, dalam kelas ataupun yang ada di sekitar sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian kita akan membahas juga manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran itu manfaatnya untuk apa, dan juga kita akan membahas kriteria media pembelajaran. Maksudnya media pembelajaran seperti apa sih yang memiliki atau yang baik untuk kita gunakan untuk pembelajaran kita. Kemudian kita juga akan membahas tentang pengenalan aplikasi Netpod dan juga menu dan juga fitur-fitur yang ada di aplikasi Netpod. Nah, apa sih manfaat dari media tersebut? Media ini kita gunakan sebagai alat komunikasi. Ketika kita melakukan pembelajaran dalam kelas, artinya kita melakukan komunikasi antara kita sebagai guru dengan juga siswa. Maka dari itu dibutuhkan sebuah komunikasi yang jelas agar apa yang kita sampaikan kepada siswa kita itu bisa mereka terima dengan baik. Materi-materi pelajaran, kemudian pesan-pesan yang ada di dalam pembelajaran tersebut bisa kita sampaikan dengan baik, terutama ketika kita menggunakan yang namanya media pembelajaran. Artinya media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada siswa kita. Misalkan ketika kita akan memberi materi tentang tumbuhan kepada siswa kita, kita bisa menampilkan menggunakan gambar, misalkan gambar jagung, gambar padi, ataupun kita bisa memutarkan video tentang materi pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, itulah secara singkat tentang apa sih itu media. Sementara menurut beberapa organisasi atau menurut para ahli, media itu yang pertama teknologi, membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Artinya kita sebagai guru itu kan melakukan komunikasi kepada siswa kita. Nah, dengan adanya media ini artinya sebagai membantu guru dalam hal ini untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa kita. Yang pertama menurut Scrum tahun 1992. Kemudian menurut National Education Association itu media bisa memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual. Dalam bentuk cetak seperti gambar, surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Sementara audiovisual itu bisa berupa video pembelajarannya. Televisi bisa masuk ke dalam situ, film-film yang kita putarkan bisa dari aplikasi seperti YouTube, video, dan sebagainya. Termasuk perangkat kerasnya. Perangkat keras di sini seperti yang kita ketahui, ada komputer, untuk termasuk juga handphone,
kemudian ada juga LCD proyektor yang begitu familiar bagi Bapak Ibu guru. Kemudian Briggs berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan perbedaan jika memberikan materi dengan menggunakan media dan tidak. Pengalaman saya sebagai guru itu ketika memberikan pembelajaran disertai dengan media, mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran kita. Artinya, media di sini bisa berfungsi sebagai perangsang agar siswa-siswa kita itu memiliki minat belajar terhadap materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Itu menurut Briggs fungsi dari media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran. Selama ini kita kenal bahwa media pembelajaran itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada media visual. Media visual ini artinya itu bisa diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi secara tidak langsung bagi anak-anak yang tunanetra tidak bisa kita berikan dengan menggunakan media visual, karena media visual ini memanfaatkan penglihatan atau mata untuk bisa kita gunakan, seperti gambar atau foto, peta konsep, atau yang kita kenal dengan mind mapping. Kemudian ada diagram, ada grafik, poster, kemudian ada juga peta atau global. Ini artinya semua media ini bisa kita terapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Kita bisa langsung tampilkan kepada siswa kita tentang materi pelajaran dengan menggunakan media-media visual. Kemudian berikutnya itu ada media audio. Media audio ini bisa kita terapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, dengan memanfaatkan indera pendengaran seperti laboratorium bahasa. Nah, biasanya bagi sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium biasa itu dilengkapi dengan komputer dan juga alat dengar. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan radio. Radio ini kan hanya bisa kita dengar. Kemudian alat perekam. Alat perekam biasanya alat perekam ini dengan menggunakan, kalau zaman dulu itu dengan menggunakan yang namanya Walkman. Walkman dengan pakai kaset pita itu kita bisa merekam suara kita, kemudian kita putarkan kembali. Tapi kalau sekarang hampir semua smartphone atau HP Bapak Ibu guru mungkin sudah dilengkapi dengan yang namanya alat perekam. Yang berikutnya ada media audio visual. Ini adalah gabungan antara media audio dan juga media visual. Artinya media audio visual ini bisa kita terapkan dengan memanfaatkan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Media audio visual ini terbagi menjadi 2. Ada media audio visual murni dan ada audio visual tidak murni. Audio visual murni itu berasal dari satu sumber saja, seperti televisi, video kaset, CD atau DVD, kemudian film bersuara. Yang berikutnya audio visual tidak murni. Ini berasal dari sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara. Mungkin bagi Bapak Ibu film bingkai suara ini asing. Ini seperti kita memutarkan film melalui LCD atau proyektor. Nah, selain ketiga media pembelajaran, jenis media pembelajaran tadi ada audio, ada visual, ada juga yang namanya media lingkungan dan media berbasis komputer. Media lingkungan ini kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah kita, seperti papan tulis, meja, kursi, ataupun media-media 3 dimensi yang ada di sekitar sekolah, seperti tumbuhan, hewan, bangunan. Seperti ketika kita mengajarkan bangun ruang, kita bisa melihatkan kepada siswa-siswa kita, ini loh nak, bentuk dari kubus, bentuk dari prisma segitiga.
Atau kita bisa memuatkan tumbuhan, misalkan ketika kita mengajarkan atau memberi materi tentang bentuk-bentuk daun, kita bisa langsung ke lingkungan, ke sekitar sekolah kita dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Itu adalah media lingkungan. Kemudian media berbasis komputer, artinya kita memanfaatkan komputer, semua perangkat komputer, baik itu secara online maupun offline. Perangkat komputer di sini bukan hanya terbatas pada laptop saja atau komputer saja, tapi bisa juga kita memanfaatkan smartphone, ya, smartphone atau HP yang sekarang begitu banyak kecanggihan-kecanggihan yang ada di dalamnya. Nah, jadi Netpod ini masuk ke media yang mana? Netpod ini masuk ke dalam media berbasis komputer. Selain itu, di dalam Netpod nanti kita juga bisa memanfaatkan media audio visual. Karena apa? Karena kita juga bisa menyelipkan video ke dalam bahan ajar yang ada di Netpod. Nah, itu kelima jenis dari media pembelajaran. Selanjutnya kita ke manfaat media pembelajaran. Apa sih manfaat media pembelajaran? Kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran untuk memberikan pelajaran di dalam kelas? Yang pertama itu untuk menarik perhatian siswa. Mungkin Bapak Ibu mengalami ketika memberikan materi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika memberikan materi dengan media atau tanpa media, mana yang lebih menarik perhatian siswa? Tentunya ketika kita menggunakan media, itu akan lebih menarik perhatian siswa dan mereka memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, ketika perhatian siswa sudah tertuju, sudah lebih perhatian terhadap materi yang akan kita berikan, maka pembelajaran itu akan berlangsung dengan lebih baik lagi, atau materi yang akan kita berikan kepada siswa akan tersampaikan dengan baik. Misalkan ketika kita memberikan materi tentang berhitung kepada siswa kelas rendah, itu kita misalkan yang pertama kita tidak menggunakan media, kita menggunakan anak-anak, ayo kita berhitung, ini berapa, 1, 2, 3, itu. Tapi ketika kita membawa, misalkan kita membawa buah jeruk ke dalam kelas, anak-anak, buah jeruk ini ada berapa? Maka yang akan lebih menarik mereka ketika kita menggunakan media jeruk yang tadi. Itu manfaat media pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menarik perhatian siswa, itu juga bisa menumbuhkan motivasi. Ketika perhatian siswa sudah tertuju kepada media yang kita bawa tadi atau media yang kita gunakan untuk pembelajaran kita, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan motivasi. Motivasi di sini adalah motivasi untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan pada hari itu. Ketika kita membawa media ke dalam kelas, itu fungsi manfaat media pembelajaran. Berikutnya itu manfaat media pembelajaran adalah siswa akan lebih mudah memahami materi. Ketika kita menggunakan media dengan tidak menggunakan media, maka materi yang akan kita berikan kepada siswa akan lebih mudah dipahami ketika kita menggunakan media. Misalkan ketika kita akan memberikan materi pembelajaran tentang jenis-jenis daun, misalnya kita ajak anak untuk berkeliling lingkungan sekolah kita pandu mereka untuk melihat jenis-jenis daun, maka mereka akan lebih mudah memahami. Untuk anak usia SD itu masih memahami benda-benda secara konkret, maka dengan media pembelajaran, insya Allah materi yang akan kita berikan kepada siswa kita akan lebih mudah. Kemudian berikutnya, siswa tidak bosan atau bisa menghilangkan kejenuhan di dalam kelas. Sebagai contoh, ketika kita ingin memulai sebuah pembelajaran tentang ciri-ciri khusus makhluk, ciri-ciri khusus hewan misalnya, kita di awal kita putarkan video tentang jenis-jenis hewan. Mereka tidak akan mudah bosan dengan
media yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena secara tidak langsung siswa kita akan merasa tertarik terhadap media yang kita gunakan. Apalagi ketika kita memanfaatkan media-media yang interaktif seperti sekarang ini banyak sekali webtool yang menyediakan berbagai jenis pembelajaran interaktif yang mudah kita digunakan untuk siswa. Berikutnya, manfaat media pembelajaran adalah siswa menjadi aktif. Aktif artinya kita bisa memancing rasa ingin tahu anak atau memancing daya pikir anak dengan media-media yang kita gunakan. Misalkan, anak-anak ini gambar apa? Menurut kalian kenapa seperti ini, seperti itu? Karena dengan media mereka lebih mudah karena ada sesuatu konkret yang mereka lihat. Itu manfaat media pembelajaran. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran seperti apa sih yang baik untuk kita gunakan atau sesuai dengan kriteria yang tepat? Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan. Artinya media pembelajaran yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Jenis media seperti apa yang tepat terhadap tujuan pembelajaran ini? Itu kriteria yang pertama. Kemudian kesesuaian dengan materi. Artinya media yang akan kita gunakan itu kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Tidak etis ketika kita memberikan materi ciri khusus tumbuhan, maka kita menggunakan media atau video-video atau gambar-gambar tentang hewan. Kan tidak sesuai antara media dengan materi. Maka harus kita sesuaikan. Harus kita sesuaikan antara materi yang akan kita berikan dan juga media. Kemudian kesesuaian karakteristik siswa. Kita sebagai guru atau wali kelasnya itu sangat mengetahui karakteristik siswa kita seperti apa. Ada yang pendiam, ada yang cenderung aktif, kemudian ada yang semangatnya kurang ketika pelajaran matematika misalkan. Maka kita sesuaikan dengan media. Ketika anak itu memiliki karakteristik yang aktif, media seperti apa yang tepat untuk kita gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kita. Kemudian kesesuaian dengan fasilitas. Maksudnya media yang kita gunakan itu kita sesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kalau di sekolah kita ada LCD, ada proyektor misalkan, maka kita bisa manfaatkan. Tapi ketika tidak ada di sekolah kita tidak ada proyektor, maka kita tidak bisa memaksakan untuk menggunakan media pembelajaran yang menggunakan proyektor. Kita bisa memanfaatkan media pembelajaran yang lain. Seperti itu untuk pemilihan media. Nah, sekarang kita akan langsung ke aplikasi Nearpod. Apa sih aplikasi Nearpod itu? Aplikasi Nearpod itu adalah salah satu platform atau yang sering kita kenal sekarang dengan istilah web tool. Salah satu platform ruang pembelajaran yang menghadirkan interaksi siswa dengan guru yang cukup berbeda. Berbeda berarti nantilah kita akan tahu ketika kita sudah langsung berhubung membuat bahan ajar di dalam aplikasi Nearpod. Nah, dalam Nearpod itu kita bisa membuat sebuah presentasi yang berisikan gambar, teks, video, bahkan kuis untuk dimainkan bersama. Artinya kita bisa memasukkan gambar, teks, video di dalam aplikasi bahan ajar yang akan kita berikan kepada siswa kita dengan menggunakan aplikasi Nearpod ini. Nah, prinsip pembelajaran dengan Nearpod ada dua, pembelajaran langsung dan pembelajaran tak langsung, atau yang kita kenal dengan istilah sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran langsung itu dengan memanfaatkan fitur live participation yang ada di Nearpod plus Zoom. Ketika kita melaksanakan pembelajaran daring secara langsung dengan siswa-siswa kita bisa menggunakan Nearpod. Kita kirim kodenya kepada siswa kita saat pembelajaran
dengan Zoom itu berlangsung. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran langsung. Kemudian pembelajaran tak langsung. Selain pembelajaran dengan pembelajaran langsung, kita juga bisa memanfaatkan airport ini secara tidak langsung. Artinya tidak ada pertemuan dengan memanfaatkan Zoom secara daring. Misalkan kita punya classroom ataupun kita punya WhatsApp group. Nah, kode dari Nearpod ini kita kirimkan kepada siswa kita. Ini dengan memanfaatkan fitur Student Pass. Nah, menu utama Nearpod. Ada 4 menu utama dari Nearpod. Ada My Library. My Library ini tempat kita menyimpan hasil kerja kita. Ketika kita sudah mendesain sebuah bahan ajar di dalam Nearpod, maka akan tersimpan di My Library. Kemudian Reports. Reports ini adalah laporan hasil kerja siswa. Menu report ini kita bisa melihat langsung laporan atau hasil dari bahan yang sudah kita buat dan kita bagikan kepada siswa, maka akan tersimpan di dalam report. Kemudian Nearpod Library. Nearpod Library ini adalah perpustakaan dari Nearpod, di mana di dalamnya tersedia berbagai jenis bahan ajar atau aktivitas yang sudah jadi dan sudah siap kita gunakan. Kemudian yang terakhir ada menu Teacher Resource. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendalami tentang aplikasi Nearpod ini, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu Teacher Resource. Nah, ketika kita pergi ke menu Teacher Resource, maka di situ akan sediakan webinar-webinar, pelatihan-pelatihan mendalam tentang Nearpod, dan bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika ingin mendalami lebih jauh lagi tentang aplikasi Nearpod. Nah, itulah 4 menu utama yang ada di Nearpod. Selanjutnya kita akan melihat langsung seperti apa sih aplikasi Nearpod itu, tampilannya seperti apa, kemudian menu-menu tadi tampilannya seperti apa. Kita masuk ke mesin Google Chrome ataupun Safari atau yang lainnya. Nah, Nearpod ini adalah aplikasi berbasis online. Artinya kita tidak bisa menggunakan Nearpod kalau tidak ada jaringan internet. Karena itu kita butuh jaringan internet untuk menggunakan aplikasi Nearpod karena dia berbasis online. Jadi alamatnya itu http://nearpod.com. Tampilan awal dari aplikasi Nearpod. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ini ada 4, ada My Lesson, ada Reports, ada Nearpod Library, dan juga Teacher Resource. Nah, di sini adalah bahan yang sudah kita buat. Ketika kita sudah membuat sebuah bahan pembelajaran, maka akan tampil di sini. Nah, seperti ini. Kemudian hanya sekilas ya, karena ini akan kita praktekkan membuat ini ada di pertemuan hari ketiga. Kemudian ini reports. Report ini untuk melihat hasil kerja dari bahan yang kita berikan kepada siswa kita. Misalkan di sini saya buka yang ini. Ini. Nah, untuk yang ini itu ada 26 siswa yang sudah mengerjakan. Tampilannya di sini ada nama siswa, kemudian di sini ada hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Ini bisa kita download sebagai laporan kita, juga bisa kita bagikan. Misalkan kita ingin membagikan hasil mereka ke orang tua, kita bisa menggunakan share, kemudian kita
kirim ke email orang tua dari siswa kita. Ya, oke, itu untuk yang report, kemudian report library. Nah, di dalam report library ini ada banyak sekali bahan-bahan yang sudah jadi, tapi sayangnya ini menggunakan bahasa Inggris. Karena siswa-siswa kita tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, maka ini sulit kita gunakan. Kecuali bagi sekolah-sekolah yang siswa-siswanya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Ini untuk report library. Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang bahan-bahan ajar yang di sini. Misalkan Bapak Ibu ingin sebagai referensi, Bapak Ibu bisa membuka salah satu dari lembar kerja ini. Kemudian kita ke menu yang terakhir, yaitu Teacher Resource. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam Teacher Resource ini adalah tempat kita untuk mendalami lebih jauh lagi tentang aplikasi Netpod. Karena di dalam Teacher Resource ini tersedia webinar, live webinar, kemudian demo dari produk Netpod, kemudian bantuan jika kita ingin mempelajari tentang apa dari Netpod, maka semuanya sudah disediakan di sini. Oke, Bapak Ibu, demikianlah pengenalan singkat tentang aplikasi Netpod. Dan juga kita sudah membahas tentang apa sih media pembelajaran itu. Ini hanya sekilas. Besok kita akan kembali dengan materi yang kedua, yaitu pendaftaran akun baru di aplikasi Netpod. Oke, demikian pertemuan kita pada hari pertama ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama di channel materi yang ada di Telegram. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.